Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Syafitri Muslimin dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dari tugas kewirausahaan mengenai usaha yang ada di sekitar kita. Jadi saya mengangkat mengenai usaha buah tomat yang ada di Dusun Palupung, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun yang menjadi objek wawancara pada kegiatan ini adalah seorang petani yang lahir pada tanggal 31 Desember 1964. Jadi untuk kegiatan sehari-harinya sendiri itu adalah sebagai petani sekaligus wirausaha, yakni memperdagangkan hasil pertaniannya. Jadi wawancara ini saya lakukan bersama Bapak Rusdi yang langsung mendatangi ke kediaman beliau untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait awal mula usaha sampai kepada bagaimana strategi pemasarannya. Jadi untuk history life dari Bapak sendiri itu bahwasanya usaha ini tidaklah mudah dilakukan karena sebelumnya ada beberapa usaha yang telah dijalankan oleh beliau tetapi mengalami pasang surut. Nah, pada usaha tomat ini baru pertama kali dan perdana dia langsung mendapatkan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan usaha-usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Jadi beliau juga menceritakan bahwa usaha ini sebenarnya pada awalnya itu mengalami keraguan-raguan, tetapi karena dia bersepakat dan mendapatkan dukungan dari keluarga, beliau kemudian berkomitmen untuk melanjutkan dan memulai usaha ini. Jadi itulah sesingkat mungkin tentang history life dari usaha beliau. Pada intinya apapun yang kita lakukan, jika kita berkomitmen dan betul-betul berusaha untuk melakukan itu, pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian deskripsi mengenai usaha. Jadi usaha ini dimulai pada tahun 2021. Kemudian dari segi prosesnya sendiri, untuk buah tomat ini tuh ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama pembibitan, dan bibit ini diperoleh dari pemerintah. Jadi hal ini juga lah yang menjadi pertimbangan bagi Bapak Rusdi kenapa mau tetap menjalankan usaha ini. Yang kedua, setelah pembibitan kita masuk ke penanaman. Nah, di bagian penanaman ini dibutuhkan untuk lahannya itu, untuk Bapak sendiri itu menggunakan lahan sekitar 300 meter. Jadi dia gunakan lahan ini untuk menanam buah tomat. Setelah melakukan penanaman, kemudian dilakukan pemupukan agar tomat ini betul-betul berkualitas. Terus yang terakhir adalah penyiraman secara intensif, di mana pada saat saya melakukan wawancara, beliau menyampaikan bahwa untuk penyiramannya sendiri itu intensif dilakukan selama 1 minggu pada waktu sore hari. Nah, usaha ini sebenarnya usaha yang baru dirintis memang, tapi beliau telah memperoleh pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak itu harus didukung oleh buah tomat yang berkualitas, kemudian penjadwalan pasar, di mana Bapak Rusdi ini juga memperhatikan waktu ketika memanen dan waktu ketika dipasarkan. Jadi itu adalah salah satu kunci usaha ini bisa berhasil dan berjalan sebagaimana harapan dari Bapak Rusdi sendiri. Kemudian Bapak juga menyampaikan tentang kemudahan dan kesulitan selama menjalankan usaha ini. Untuk kemudahannya sendiri dan menjadi alasan kenapa Bapak Rusdi melakukan penanaman buah tomat ini, karena yang pertama peluang bahwa sekarang itu di era pandemi dan salah satu kebutuhan bagi masyarakat adalah sayur. Jadi pandemi dan buah tomat ini sangat sinkron untuk dijadikan sebuah peluang usaha, apalagi di Polewali Mandar sendiri itu sangat didukung oleh letak geografisnya. Jadi untuk tomat sendiri itu sangat sesuai dengan tanah yang subur. Terus pertimbangan kedua, kemudahan yang kedua didapatkan adalah jangka waktu untuk menanam sampai memanen itu hanya memerlukan 2-3 bulan saja, jadi tidak memerlukan waktu yang banyak. Itu yang menjadi pertimbangan. Selain itu, selain waktu yang
dibutuhkan itu cuma relatif sedikit, tapi ada beberapa kesulitan yang didapatkan, yaitu pada saat penyiraman, karena notabene airnya itu jauh dari lahan dari si tomat ini sendiri. Terus bagaimana pendapatan dari usaha ini? Setelah saya melakukan wawancara, pendapatan beliau itu dalam 1 bulan, tidak cukup 1 bulan, hanya 3 minggu saja, itu mendapatkan 1 juta rupiah dengan 60 kg satu kali beliau memetik tomat kemudian dipasarkan. Dan ini pun pemasarannya disesuaikan dengan jadwal ramainya pasar. Misal Bapak Rusdi itu memetik tomat dalam 1 minggu tuh sebanyak 2 kali, Selasa dan Jumat, dan Rabu Sabtunya itu adalah hari dimana pasar akan ramai begitu. Jadi ini adalah strategi pemasaran dari beliau. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.